Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1044, Luffy terlihat memasuki mode Gear 5, dan dalam mode itu, dia mampu menghajar Kaido dengan sangat mudah. Di akhir chapter pun, Luffy mengatakan, ayo kita segera selesaikan. Ini pertanda bahwa kekalahan Kaido tinggal sebentar lagi. Jika kita mengingat kembali dalam pertarungan sebelumnya, ketika Zoro berhasil mengalahkan King, muncul sekilas flashback King. Ada beberapa fakta menarik tentang masa lalu King, dan juga tentang asal-usul ras Lunaria. Ketika nanti Kaido kalah, akan ada flashback juga tentang Kaido, dan dalam flashback ini banyak fakta menarik yang terungkap. Flashback Kaido tidak akan singkat seperti King, namun akan lumayan panjang karena dia adalah villain utama dalam arc Wano Kuni. Flashback pertama mungkin akan mengungkapkan tentang asal-usul dari ras Kaido. Kaido pernah menyebut dirinya sebagai Oni, dan dia pun bilang bahwa Yamato adalah anak Oni. Perkataan dari Kaido itu sepertinya mengindikasikan soal ras sebenarnya dari Kaido, yang mana dia berasal dari ras Oni. Sejak awal, Kaido memang hanya disebut sebagai makhluk saja. Dia jelas bukan manusia dan bukan juga ras Elbaf. Kaido juga bukan ras penarik benua seperti para Ors, sebab ukuran tubuh Kaido lebih kecil dibanding mereka. Dengan begitu, rasanya masuk akal bila memang Kaido adalah ras Oni, ras yang belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Kemungkinan besar, ras Oni merupakan ras purba yang telah hampir punah, sama seperti ras Lunaria. Pada masa lalu, ras tersebut sangat kuat, tapi jumlah mereka relatif sedikit sampai akhirnya saat ini yang tersisa hanya Kaido dan Yamato saja. Bahkan, Yamato pun sepertinya bukan ras Oni murni, melainkan campuran ras Oni dan manusia. Keunggulan dari ras Oni sepertinya adalah daya tahan dan kekuatan fisik yang besar. Itulah alasan mengapa Kaido dan Yamato memiliki tubuh yang kuat. Namun untuk Kaido, tentu dia merupakan ras Oni terkuat, sehingga tak heran dia sangat sulit untuk dibunuh. Dalam cerita kilas balik nanti, semoga akan terungkap soal tempat di mana ras Oni berasal, hingga alasan mengapa mereka bisa hampir punah. Hal lain yang akan terungkap dari masa lalu Kaido adalah kekalahan yang dia alami. Dalam manga chapter 795 telah dikonfirmasi bahwa sepanjang hidupnya, Kaido sudah dikalahkan sebanyak 7 kali. Tentu kekalahan-kekalahan Kaido itu bisa diasumsikan terjadi saat dia masih muda. Sepertinya sebagian kekalahan Kaido berasal dari Angkatan Laut dan sebagiannya lagi berasal dari Bajak Laut. Untuk Angkatan Laut, tentu nama-nama besar seperti Kong, Garp, dan Sengoku memiliki kemungkinan yang cukup besar bahwa mereka pernah mengalahkan Kaido. Apalagi, Garp yang saat masih muda memang terkenal sangat beringas dalam memburu para bajak laut. Dia juga sepertinya pernah mengalahkan dan menangkap Kaido, namun Kaido selalu bisa lolos dari penjara dan beragam hukuman mati, sehingga dia masih bisa bebas dan bertahan hidup. Sedangkan dari pihak bajak laut, yang pernah mengalahkan Kaido adalah Roger, Shirohige, dan Rox di Sebe. Kaido memang sangat kuat, tapi pada masa keemasan Roger dan Shirohige, sepertinya Kaido tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Rox di Sebek pasti pernah mengalahkan Kaido, karena itulah tidak heran Kaido mau tunduk di bawah Sebek. Perlu diingat bahwa Kaido adalah orang yang memandang kekuatan sebagai hal yang paling utama. Dengan begitu, apabila Sebek mengalahkan Kaido dan Kaido memang mengakui bahwa kekuatan Sebek sangat besar, tak mengherankan Kaido mau menjadi kru dalam bajak laut Rox. Walaupun total kekalahan Kaido ada 7, tapi tentu mustahil akan ditampilkan semua dalam flashback nanti. Kekalahan Kaido dari Garp, Roger, Shirohige, dan lain-lain hanya akan ditampilkan secara sekilas saja, sedangkan yang akan diceritakan secara lengkap adalah kekalahan Kaido dari Rox di Sebek. Hal tersebut akan menjadi momen di mana kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana awal mula Kaido bergabung dengan bajak laut Rox. Wajah asli dari Sebek pun pasti akan ditunjukkan dengan jelas, tidak hanya berupa siluet saja. Kekuatan Sebek yang selama ini menjadi misteri akhirnya diperlihatkan juga.
Sebenarnya, cukup membuat penasaran apakah Sebek pengguna buah iblis atau bukan. Dan jika dia pengguna buah iblis, kira-kira apa buah iblis yang dia miliki? Sehingga membuat orang-orang kuat seperti Shirohige, Kaido, dan Big Mom bisa tunduk kepadanya. Hal lain dalam masa lalu Kaido yang akan diperlihatkan adalah tentang insiden Guard Valley. Seperti yang kita tahu, insiden Guard Valley terjadi sekitar 38 tahun yang lalu, di mana Garp beraliansi dengan Roger untuk melawan bajak laut Rox. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh kubu Garp dan Roger. Kaido juga menjadi salah satu orang yang ikut terlibat dalam pertarungan tersebut, karena dia merupakan salah satu kru dalam bajak laut Rox. Dalam insiden tersebut, tentu Kaido juga mengalami kekalahan, entah itu dari Garp, Roger, atau malah anak buah Roger. Jadi, selain kekalahan dari Sebek, kekalahan dalam insiden Guard Valley pun akan menjadi salah satu momen kekalahan Kaido yang diperlihatkan. Meski kita akan melihat apa yang terjadi dalam insiden Guard Valley, tapi tentu hal tersebut tidak akan ditampilkan secara keseluruhan, sebab fokus utama dalam kilas balik itu adalah Kaido. Jadi, kejadian-kejadian dalam insiden Guard Valley yang akan disorot pasti hanya kejadian yang berkaitan dengan Kaido saja. Dengan adanya flashback dari Kaido ini, maka kekalahan Kaido dari Luffy akan menjadi lengkap karena sebagian besar hal dari Kaido sudah terungkap dalam kilas balik ini. Saat detik-detik Kaido kalah, Kaido pun akan melihat sekilas bayangan Garp pada diri Luffy. Rasa sakit yang dia terima saat dikalahkan oleh Luffy hampir sama seperti saat dia dikalahkan oleh Garp dulu. Kaido pun akan berkata dalam hati bahwa Luffy memang benar-benar cucu Garp. Kaido bisa tahu bahwa Luffy adalah cucu Garp tentu dari Big Mom, karena Big Mom sudah mengetahui hal itu. Mungkin untuk menambah kelengkapan dalam kemenangan Luffy, beberapa misteri tentang buah iblis Hito-Hitonomi model Nika pun akan diungkapkan. Beberapa di antaranya adalah tentang pengguna buah iblis Nika sebelum Luffy, perjalanan buah iblis tersebut selama 800 tahun yang selalu lolos dari pemerintah dunia, dan juga keistimewaan lainnya tentang buah iblis tersebut. Luffy semakin dekat dengan impiannya menjadi Raja Bajak Laut. Kekuatannya pun tidak kalah hebat dengan para legenda di era lama. Selain harus mencapai Laugh Tale dan mendapatkan One Piece, hal lain yang harus dimiliki oleh Raja Bajak Laut memanglah kekuatan yang besar. Nah itu tadi, teori admin tentang pukulan Nika Luffy sudah setara tinju iblis Garp, serta beberapa kilas balik dari masa lalu Kaido. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.